Wa qala li, dan Tuhanku berkata kepadaku, idza wahabta nafsaka lil bahri fagharaqta fi. Tuhanku berkata kepadaku, apabila engkau serahkan dirimu kepada lautan, lalu engkau tenggelam di dalam lautan itu, kunta kadabatin min dawabiha, engkau sama dengan menjadi sama seperti binatang-binatang lautan. Ya sekelas ikan hiu, sekelas ikan kedukang, sekelas ikan sebilang, apalagi ikan belanak. Ya, wa qala li in halakta fi siwaya, apabila engkau binasa karena untuk sesuatu selain aku, demi nama baik, demi nama keluarga, demi jabatanku, demi segala macam, sampai demi dedemit, ya, kunta lima halakta fi, artinya engkau binasa untuk sesuatu yang kau junjung tinggi itu. Ya silakan nanti di penghujungnya kalau engkau itu membela sukumu, silakan minta surga kepada sukumu. Membela apalagi orang tua, ya silakan minta surga kepada orang tua. Namanya membela itu ya membela Allah dong. Ya. Sebab yang punya surga hanya Allah. Nanti kalau sudah namanya membela Allah, ya memang asalnya Anda tergerak hatinya untuk membela saudara Anda yang terkena kasus fitnah. Dia benar, Anda bela, ya bu. Hakikatnya membela hamba Allah, membela keadilan Allah, membela kebenaran di atas bumi ini, supaya supremasi hukum ditegakkan. Itu kasusnya menjadi ideologi besar, bukan hanya tujuan kecil itu maksudnya. Paham gak? Ini presiden buruk yang terjadi pada saudara saya, sampai dia itu dipersekusi semacam itu. Kita bela supaya jangan terulang kemudian hari. Jadi nantinya ya siapapun yang terzalimi Anda bela. Kalau begitu kan berarti hanya membela seseorang saja, membela secara umum gitu. Jadi artinya jadi orang besar lah. Itu kan kecil namanya. Ya pahlawan kecil lah. Iya, ya kalau pahlawan kecil mah nanti dimakamkannya tidak di makam pahlawan, di Kalibata, bukan di Kalibata. Tapi dia mana? Di mana di Jakarta? Tanah Kusir ya. Yang 5 tahun kemudian dibongkar, diganti dengan mayat baru lagi. Itulah. Ya itulah makanya wahada misdaqun lil hadis asy-syarif, ini sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah dalam hadisnya. Maka hijratuhu lillahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya itu, niatannya, motivasinya di dalam dirinya adalah membela Allah dan Rasulnya, fahijratuhu lillahi wa rasulihi, maka hijrahnya akan kepada Allah dan Rasulnya. Kata orang sini dalam air kelayap, niat yang ngulon ya kelayap yang ngulon. Kalau niatnya itu mau beli takjilan, ya kakinya melangkahnya ke Jatibarang, ya kan. Kalau niatnya itu mau ke Jakarta, ya langkahnya melangkah ke jalan tol ke sana lewat Santura. Ya itu. Seperti itu. Jadi kemana kita melangkah, kemana kita bergerak, ya sesuai dengan niat di hati kita ini.
Iya. Dan semuanya akan digerakkan. Orang yang hatinya niatnya pengen naik haji, ya artinya walau bagaimanapun punya uang dapat rezeki 200.000 ya, yang 100.000 dijajan, yang 100.000 dimasukkan ke selengan tabungan setiap hari sampai akhirnya dapat 60 juta baru daftar. Ya kan gitu. Jadi semua itu yang menggerakkan itu adalah motivasi, itu adalah faktor yang mendorong dalam diri kita kemana kita mau mengarah. Mau ke barat ya kita melangkah ke barat, mau ke timur seperti itu. Nah sekarang mulutnya bilang pengen masuk surga, tapi tiap hari kecangkingan, ke tempat pelacuran di cangkingan. Mulutnya belum surga, percaya enggak? Ada anak santri ngomongnya aku pengen jadi orang yang pintar, tapi sekolahnya nggak pernah berangkat, percaya enggak? Ya nggak bisa dong. Nah, itu famankan hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu lillahi wa rasulih. Famankanat hijratuhu limra'atin, ketika hijrahnya adalah untuk seorang perempuan yang kihwa yang ingin dinikahi, au dunya yusibha atau dunia yang ingin diperolehnya, fa hijratuhu lima hajra ilaih, maka ya langkahnya akan mengarah kepada tujuan yang semula. Kalau tujuannya perempuan ya dikejarlah kemana perginya, ditunggu pulang kerjanya jam berapa, naiknya apa, kalau perlu dikempesin bannya dulu, nanti tengah jalan kempes lagi dia tolongin kan bisa kenalan kan gitu, modus kan gitu. Nah iya kan gitu. Ya, modus operandi mah ada di otak saya semua Pak. Gitu. Untuk menyapa perempuan gampang. Untuk menyapa ya, kalau cinta mah nggak tahu deh. Ya kan bisa saja. Tapi kan awalnya kan bersapa dulu, cinta tuh. Melihat dulu kan gitu. Kemudian senyuman dulu, kemudian janjian dulu, ketemuan dulu, baru cinta terakhir. Nah, ada langkahnya itu semua dilakukan ya dengan segalanya, sampai minyak tanco yang kita pakai juga ya otak kita kan kecewa semuanya supaya rambut kita rapi kan kita juga paham bajunya ada setrika serapi mungkin supaya ya mendapat perhatian ya semuanya akan segala itu. Jadi apapun tergantung motivasi. Dan kemarin sudah saya ceritakan bahwa dengan akibat yang sama matinya seseorang, tapi karena motivasinya berbeda, yang satu dapat uang, yang satu masuk penjara. Satu korban praktek kedokteran yang disebut dengan malpraktek karena force major, di tengah-tengah dia sudah menyopek perut pasien itu, tiba-tiba lampunya mati, gensetnya nggak nyala, kehabisan darah, mati. Sering terjadi kan. Masuk penjara nggak? Ya enggak, dapat duit tetap aja, biar mati nggak dapat duit. Yang satu nyobek perut sedang cari harta, namanya rampok, masuk dapat duit masuk penjara, sama-sama matinya kok. Nah itu persoalannya. Itu. Jadi ya sholat juga sama, sholat karena dirasakan sebagai kebutuhan, sebagai perintah Tuhan, dan itu adalah rukun Islam dilakukan dengan taat. Dengan ada orang yang sholat hanya karena ditolak oleh calon mertua yang disebut golongan kepet, mana mungkin saya punya mantu yang tidak sholat kayak kamu gitu tuh. Oh langsung dia beli sajadah ya, tiap hari sholat berjamaah, jalannya muter kira-kira melewati rumah calon mertua. Ya sholat juga. Setelah diterima, setelah kawin sholat dah, ya berhenti sholat.